Halo semuanya para guru unggul, Sobat Pijar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan senang sekali rasanya saya Debbie Glenn Firmansyah dapat kembali menjumpai Sobat Pijar dan guru-guru unggul favorit dari Sobat Pijar. Boleh berikan tepuk tangan tentunya. Dan selamat datang di acara Guru Unggul yang dipersembahkan oleh Pijar Sekolah Baik Telkom Indonesia. Dan kali ini kita sudah ada di Spekta 3, di mana tersisa 8 guru unggul lagi yang hari ini akan memberikan penampilan terbaiknya. Yang tentunya selama 2 minggu ke belakang itu sudah mendapatkan tambahan informasi, sudah mendapatkan pelatihan lebih fresh lagi dan lebih banyak masukan-masukan lagi dari para dewan juri ya. Berikutnya kita akan bersama-sama langsung kalau misalkan dari Kepulauan Riau, ujung kanan Indonesia, kita berpindah hampir ke ujung timur Indonesia, langsung ke Nusa Tenggara Timur. Ada dari SD Negeri Fatubai, Bapak Roni. Pak Roni, sudah siap Pak Roni? Siap. Mantap, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Dan selamat berjumpa kembali di ruang belajar Pijar Sekolah Belajar Asik bersama Pak Roni, guru pelosok, guru SDN Fatubai, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wah, Sobat Pijar, hari ini benar-benar panas, terasa sangat panas sekali. Apakah Sobat Pijar juga merasakan hal yang sama? Ya, benar panas. Kalau panas begini biasanya Sobat Pijar, ya, minum es, makan es krim. Wah, semua suka makan es krim? Jadi omong-omong tentang es krim, Pak Guru punya cerita nih. Sobat Pijar mau dengar? Nah, ceritanya kemarin waktu Pak Guru pulang sekolah bersama si Jordi anak Pak Guru, jadi Pak Guru singgahnya di apotik hendak membeli obat. Nah, ternyata di apotik bukan saja obat yang dijual, tetapi ada berbagai macam jenis es krim yang juga dijual di sana. Kemudian si Jordi minta Pak Guru untuk beli. Setelah dibayarkan, es krimnya disimpan di dalam plastik, kemudian Pak Guru bersama Jordi kembali ke rumah. Nah, karena perjalanannya yang begitu jauh, sampai di rumah, ketika turun dari motor, Pak Guru terkejut. Karena si Jordi turun langsung menangis. Pak Guru bilang, wah kenapa nih si Jordi menangis? Setelah dicari tahu, ternyata si Jordi menangis gara-gara es krimnya mencair. Nah, siapa yang pernah alami hal yang sama? Menangis ketika es krimnya cair. Nah, itu pasti pernah kan? Nah, ayo, ada yang tahu? Kira-kira apa penyebab sehingga es krim bisa mencair? Ayo, faktor apa? Nah, bingung kan? Berarti kalian hanya tahu makan es krim, tapi tidak tahu kenapa es krim mencair. Mari ikuti pembelajaran bersama Pak Roni hari ini. Sudah siap? Ya, jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang perubahan wujud benda. Tujuannya apa? Next. Ya, Pak Guru berharap setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dan menggali informasi melalui media yang ditampilkan, kalian dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan wujud benda dengan benar. Apakah kalian sudah siap? Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita, di sini Pak Guru sudah menyediakan sebuah kuis untuk kalian. Next. Pertanyaannya adalah, faktor yang dapat mempengaruhi perubahan wujud benda adalah titik-titik. Ayo, siapa yang mau menjawab? Nah, sini, maju. Kalian pilih sendiri. Ayo, Jordi, apa? A, option A, kita cek. Wah, salah. Tino, apa? C, kita cek option C. Ah, salah juga. Coba, ayo, Non-Gea. Ya, option D, kita cek. Kita cek option D. Option D. Yeay, mantap. Ya, jadi yang benar adalah pembusukan. Di mana pembusukan ini adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan wujud benda.
Bagaimana? Selain pembusukan, apakah masih ada faktor-faktor lainnya? Mari kita simak video berikut ini. Ya, yang pertama adalah faktor pembakaran. Jadi Sobat Pijar bisa melihat salah satu contohnya adalah setumpukan kayu. Ketika mengalami proses pembakaran, maka kayu ini akan berubah menjadi abu. Ya, itu adalah contoh pembakaran. Contoh lainnya ada? Ya, benar sekali. Kertas. Kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Next. Ya, kita lihat faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini adalah faktor pemanasan. Salah satu contohnya adalah mentega. Mentega ketika dipanaskan maka akan berubah wujud menjadi mencair. Nah, kita ingat kembali bagaimana peristiwa mencairnya es krim. Kalau mentega sumber panasnya adalah api, maka es krim mencair karena sumber panasnya adalah matahari. Oke, kita lanjut ya, faktor yang ketiga. Nah, di faktor yang ketiga ini adalah faktor pencampuran. Jadi pencampuran artinya penggabungan antara beberapa jenis benda. Seperti contoh, ada semen, ada pasir, ada air. Kemudian dikelola maka terbentuklah dalam wujud baru seperti contoh pot bunga. Nah, kita lihat faktor yang keempat. Next. Nah, faktor yang keempat ini adalah faktor pembusukan. Mari kita lihat bagaimana proses pembusukan yang terjadi pada pisang. Ya, pisang yang sudah matang jika dibiarkan berhari-hari maka akan mengalami proses pembusukan. Proses pembusukan pada pisang tidak saja terjadi pada bentuk wujud tetapi warna dan juga bau. Nah, omong-omong soal pisang, Sobat Pijar, pisang merupakan salah satu makanan pokok masyarakat setempat di daerah Paguru. Selain menjadi makanan pokok, pisang juga bisa dijual dan menghasilkan uang. Bagaimana Sobat Pijar? Apakah kalian sudah mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan wujud benda? Mantap! Murid unggul Pijar sekolah, ceria, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Next. Nah, di sini Pak Guru akan berbagi tentang tips dan trik bagaimana cara untuk kalian mengingat faktor-faktor penyebab perubahan wujud benda. Yang pertama itu adalah Bapak Cambuk. Apa itu Bapak Cambuk? Kita cek. Ya, untuk mengingatkan faktor pembakaran. Pak. Ya, panas, pemanasan, Ya, pencampuran, buk. Ya, pembusukan. Bagaimana sekarang kalian sudah mengingatkan, bukan? Oke, mantap. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Pak Guru ingin tes pemahaman kalian. Question. Ya, sebutkan contoh benda yang mengalami perubahan wujud karena dipengaruhi oleh faktor pencampuran. Ada yang bisa menjawab? Ayo Joni, apa jawabanmu? Answer, kita lihat jawaban dari Joni. Answer? Ya, tepung terigu, gula, mentega, fermipan, dan air diolah menjadi roti goreng. Bagaimana? Salah atau benar? Kita cek jawaban dari Joni. Centang jempol. Iya, anak-anak, inilah pembelajaran kita hari ini tentang faktor-faktor penyebab perubahan wujud benda. Next. Nah, jangan lupa ya, tetap semangat, giat belajar, dan akhir kata Pak Guru ingin mengajak kita sama-sama mengucapkan salam apa? Salam Guru Pelosok. Sampai jumpa. Wah, Pak Roni, terima kasih banyak Pak Roni. Waduh, ya selalu ceria membawakan materi-materi yang disampaikan untuk para Sobat Pijar ya. Baiklah, sekarang kita akan langsung menuju mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Langsung saja kami undang dengan hormat kepada Mas Rian. Silakan Mas Rian. Ya, Pak Roni, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, sehat Pak. Wah, saya lihat Pak Roni, saya sangat senang. Sangat banyak banget peningkatannya dari spekta pertama ya.
Saya masih ingat bagaimana peningkatan Pak Roni, dan sejauh ini dari 3 minggu ini adalah penampilan terbaik Pak Roni. Pak, by the way saya dengar-dengar nih Pak, Bapak ini kreator YouTube ya Pak? Siap. Betul Pak? Iya Pak. Oke, di YouTube memangnya bahas apa Pak? Jadi yang pertama jujur Pak, untuk cari konten itu agak susah. Jadi awalnya itu saya termotivasi untuk konten kreator itu, pertama saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya meraih nilai terbaik ketika CPNS di 2019. Jadi pengalaman-pengalaman saya itu yang saya share berkaitan dengan soal-soal dan persiapan waktu itu ketika saya lulus Pak. Nah kemudian setelah itu kan masa itu sudah habis, jadi jarang yang ada nonton. Kemudian sudahlah saya buat apa adanya saja. Jadi mulai dari musik sampai dengan kebudayaan masyarakat setempat itu saya buat Pak. I see. Lalu Pak, itu inspirasinya apakah dari orang lain atau inisiatif sendiri sih Pak? Saya penasaran. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang saya kagumi, yang bisa menjadi role model bagi saya. Nah, salah satunya mungkin Pak Rian juga nih. Jadi ceritanya kenapa kuis? Kenapa hari ini saya tampilkan kuis? Nah, saya secara tidak langsung itu diam-diam saya nyontek di akun Instagram Pak itu kan, bahwa salah satu tes formatif itu bisa dilakukan dengan kuis. Maka saya bilang, kenapa penampilan ini saya tidak bawakan kuis? Kan gampang buat kuis lewat PowerPoint itu Pak. Oke, wah saya senang dengar ya Pak. Soalnya Bapak kan salam guru pelosok. Kita tahu kalau di pelosok secara ya kita bisa bilang infrastruktur, mungkin saya tidak tahu Pak, akses internet di sana sudah lancar belum Pak di tempat Bapak? Kalau untuk lokasi saya tidak ada sama sekali Pak. Tidak ada sama sekali. Terus gimana bisa ngupload YouTube-nya itu? Jadi awalnya ada tawaran dari sekolah untuk tinggal di situ, tetapi dengan berbagai pertimbangan, yang pertama saya lebih memilih walaupun saya harus menempuh setiap hari untuk pulang pergi sekolah itu 90 km, saya tetap memilih untuk dari rumah. Karena dari rumah itu saya bisa akses internet. Kalau di lokasi kerja itu Pak, artinya hari ini juga saya tidak akan ada di Guru Unggul karena saya mau dapat informasi dari mana Pak. Begitu. Wah, Pak Roni parah, serius. Jadi semangat Pak Roni bisa jadi teladan banget untuk guru-guru di Indonesia, khususnya di pelosok ya. Terima kasih banyak Pak ya, sudah memberikan teladan yang baik di tengah keterbatasan, tapi Bapak mau mengambil langkah yang ekstra. Begitu, saya sangat bersyukur untuk itu. Tetap semangat terus Pak ya. Untuk kelebihan Bapak hari ini, saya seneng banget di hari ini itu 2 hal Pak. Yang pertama, Bapak itu pakai cerita. Jadi saya baru baca buku waktu itu tentang inquiry based learning ya. Jadi salah satu unsur pendidikan yang sangat-sangat penting itu adalah cerita. Kenapa? Karena melalui cerita kita itu bisa membuat materi itu sangat ringan bagi murid sehingga mereka mudah mengerti. Itu satu sisi mudah dimengerti, kemudian yang kedua, cerita itu juga bisa gampang banget bagi kita sebagai seorang pendidik mentransfer nilai. Makanya kalau misalkan dari cerita daerah, misalkan seperti Malin Kundang, dari situ pasti semua orang tahu cerita moralnya adalah kita harus menghormati orang tua. Dari cerita itu murid kita bisa mentransfer value. Itu adalah tugas pendidik yang sangat susah. Mungkin kita bisa membuat mereka mengerti tentang suatu hal secara logis, itu gampang. Tetapi untuk merubah kepercayaan mereka bahwa itu hal yang penting, that's another level. Jadi itu cerita, biasanya pakai cerita. Jadi harapannya Bapak bisa terus improve penggunaan cerita ini, karena ini saya bisa bilang tidak semua pendidik itu terlatih dengan baik dalam hal storytelling. Tadi menarik banget Bapak es krim ya, tentang es krim. Dan itu relate banget. Ceritanya nggak sembarangan cerita, tetapi relevan sama materi. Itu saya sangat senang. Yang kedua, Bapak
tadi secara tidak langsung di awal memberikan pertanyaan inquiry atau inquiry. Tadi Bapak memberikan pertanyaan begini, kenapa ya es itu bisa mencair? Itu adalah awal yang bagus untuk inquiry. Nah, jadi dua hal itu Pak. Jadi Bapak mengundang anak untuk berinteraksi. Jadi sifatnya pembelajaran Bapak itu tidak linear satu arah, tetapi interaktif dua arah. Jadi Bapak mengundang rasa ingin tahu mereka, kenapa es itu mencair. Nah, itu Pak yang saya sangat senang. Hopefully itu bisa terus dimaksimalkan ya, karena itu adalah tipe pembelajaran yang sangat melibatkan murid gitu. Kemudian Pak yang bisa ditingkatkan ke depannya, yang pertama itu adalah saya tadi melihat adanya seperti kotak. Di kotak pertama, Bapak mengkotakkan itu sebagai pembukaan. Kemudian pas langsung masuk ke materi, itu seperti kotak yang berbeda. Padahal kalau misalkan saya jadi Bapak, mungkin kalau misalkan saya jadi Bapak, saya akan pakai semua plan Bapak tadi. Cuman satu yang saya ubah mungkin setelah saya bertanya, kenapa ya es itu bisa mencair? Saya langsung masukkan ke diskusi. Sebutkan satu-satu kita kumpulin dari anak, kumpulin semua, baru kita jelasin materinya. Jadi langsung jelas pembukaan secukupnya, nggak apa-apa, nggak terlalu panjang, karena pembukaan Bapak tadi udah oke banget. Langsung masuk materi juga bisa. Udah cukup banget. Kalau bagi saya, itu tadi ya. Jadi supaya prosesnya itu lebih seamless, dan anak itu tidak sadar bahwa Bapak itu, oh Pak Roni tadi awal sedang menarik perhatian kita. Oh, sekarang baru dia masuk materi. Tapi kalau misalkan Bapak langsung masuk tadi, mereka tidak sadar, ternyata, oh sudah di materi ya. Itu Pak. Itu namanya mungkin saya suka pakai istilah seamless. Jadi langsung, nggak sadar. Sama seperti kita proses transaksi ya, melalui handphone, itu kita tidak sadar, kok sudah check out, karena saking mudahnya prosesnya. Ya. Secara overall Pak, itu yang mungkin kalau saya jadi Bapak yang mungkin bisa ditingkatkan. Kemudian dengan pengelolaan waktu, tadi di belakang udah oke banget. Overall sudah oke Pak, soft skill udah oke, pedagogi udah oke, teknologi udah oke. Saya harap ketemu Bapak lagi minggu depan, dan saya tunggu surprise-nya Pak ya. Saya sangat surprise dengan Pak Roni hari ini. Terima kasih. Thank you Pak, semangat. Terima kasih banyak Mas Rian. Waduh, ini memang sesuatu yang sangat menarik yang selalu disampaikan oleh Pak Roni. Tapi Pak Roni boleh muncul lagi di layar. Glenn ingin sedikit mengulas tadi mengenai bagaimana perjuangan Pak Roni untuk bisa mendapatkan sinyal. Di sana kalau aku mendengar katanya berjalan atau harus menempuh beberapa puluh kilometer. Betul nggak Pak Roni? Betul. Jadi gimana tuh Pak prosesnya Pak? Jadi setiap minggunya Pak Roni harus melewatkan apa untuk bisa akhirnya tampil live gitu Pak di Guru Unggul ini Pak? Jadi awalnya biasanya itu Pak, saya seminggu sekali itu kan nginapnya di tempat kerja. Nginap di tempat kerja, nanti hari Sabtu sore itu baru kembali ke kota bersama keluarga. Karena memang perhitungannya itu kan ekonomi juga Pak. Kalau setiap hari kan perjalanan jauh berarti membutuhkan biaya itu setiap hari untuk bensin itu 30.000. Jadi kalau kali 30 hari ya sekitar 900.000. Nah, jadi saya ambil keputusan untuk standby di sana sambil kita mendampingi anak. Nah, sehingga pada satu titik saya mendapatkan informasi dari teman saya juga terkait dengan program Guru Unggul ini. Nah, karena waktu itu saya juga ada ikut kegiatan pembatik level 1. Jadi saya bilang, sudah kamu yang daftar saja, saya tidak ikut karena saya ada sibuk. Dia bilang, tidak, saya rasa kamu bisa kawan. Ya, nama kawan saya ini adalah Ibu Yayu, angkatan CPNS bersama saya. Jadi beliau yang daftarkan saya. Setelah lolos, kemudian baru saya tahu, berarti saya bilang, oh ya terima kasih banyak, nanti selanjutnya saya siap ikut. Jadi caranya untuk saya memanage, selama mengikuti program Guru Unggul ini, saya harus pulang balik. Jadi paginya ke sekolah, siangnya itu kembali. Sehingga saya bisa dapat jaringan, karena kan kalau saya tetap di sana, berarti informasi saya tidak akan dapat. Jadi setiap hari untuk sementara ini saya harus bolak-balik perjalanan. Itu jaraknya berapa jauh Pak?
Kalau untuk pulang pergi itu kurang lebih 90-an kilometer. 90 kilometer, wow. Ya, semoga tentunya jerih payah Pak Roni nanti terbayarkan dengan hasil-hasil yang luar biasa. Dan juga kita berharap dari live ini bisa tentunya ada yang mendengar dan bisa memfasilitasi Pak Roni jauh lebih baik lagi ya. Tadinya mau serius jadi malah lebih lucu ya. Pak Roni, kan tadi katanya boleh kasih tepuk tangan para sobat pijar ya. Terima kasih. Wah, ini penampilan yang luar biasa, ternyata punya bakat yang lain. Pak Roni, terima kasih banyak lagi Pak. Oke, baiklah. Sobat pijar, seperti itulah semangatnya guru-guru unggul dimanapun guru-guru unggul ini berada. Tentunya selalu memberikan jerih payah, tenaga, keringat, tidak peduli dengan jarak yang begitu jauh ya. Tapi hanya untuk bisa memberikan pelajaran-pelajaran terbaik, pengetahuan-pengetahuan terbaik untuk para sobat pijar dimanapun sobat pijar berada.